Assalamualaikum, halo semuanya, welcome back to Reni Vedi Vlog. Kali ini aku akan membuat siomay ayam dan kondimen-kondimennya yang lumayan banyak ya teman-teman. Ikutin terus video aku. Jadi dalam membuat siomay ini akan ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pembuatan adonan ayam. Yang kedua adalah pembuatan siomay dan kondimen-kondimennya. Yang ketiga adalah pembuatan saus kacang. Oke, kita masuk tahap yang pertama. Ini adalah dada ayam. Teman-teman boleh menggunakan paha ayam juga kalau mau. Lalu ada garam, ada bumbu merica, ada kaldu ayam, ada juga bawang merah, bawang putih, dan juga ada bawang daun. Nah, ketika memblender nanti aku membutuhkan juga air es ya teman-teman. Lalu ini ada tepung roti dan juga ada tepung kanji. Selanjutnya, sebelum kita blender, ayamnya kita potong-potong dulu supaya memudahkan proses penghancurannya. Teman-teman juga boleh menambahkan udang, dan lain kali insya Allah aku akan membuat video cara membuat siomay ikan tenggiri ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Lalu untuk bawang-bawangnya juga akan aku potong-potong dulu sebelum di blender untuk memudahkan proses penghancuran. Untuk bawang daunnya aku iris tipis-tipis ya. Oke, di sini aku mau mengumpulkan apa aja yang akan di blender. Jadi ada ayam, bawang-bawangan. Lalu juga di sini aku memasukkan tepung roti. Fungsinya adalah untuk nanti supaya si siomaynya itu berongga dan empuk ya teman-teman ya. Juga tepung kanji itu fungsinya untuk mengikat dan juga membuat kenyal. Lalu di sini juga aku masukkan kaldu ayam, merica, dan juga garam. Lalu masukkan 1 butir ayam. Ini adalah telur ayam. Ini adalah untuk fungsinya adalah untuk melembutkan, mengembangkan, dan juga membuat lebih gurih. Lalu juga aku memasukkan baking powder. Ini juga untuk mengembangkan si adonannya nanti ketika dipanaskan. Secukupnya aja ya. Lalu aku beri 1 sendok gula pasir. Kemudian aku beri air es. Dan di sini juga aku beri minyak bawang. Kalau teman-teman gak punya minyak bawang, teman-teman boleh kasih sesame oil atau minyak biasa juga gak apa-apa. Lalu di sini aku beri sekitar 2 sendok saus tiram ya, supaya lebih gurih. Nah ini dia adonan ayam yang sudah di blender. Kita lihat kekentalannya ya, seperti ini. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pembuatan siomay dan kondimen-kondimennya. Ini adalah kulit pangsit. Lalu aku punya telur yang sudah dibersihkan. Lalu juga ada kentang yang sudah dibersihkan dan direndam dengan air supaya tidak menghitam.
Untuk sayurannya di sini aku punya wortel, lalu ada pare, dan juga kol putih. Dan di sini juga aku punya tahu putih yang sudah dibelah bagian tengahnya. Teman-teman juga boleh membuat tahu siomay ini dengan tahu goreng ya teman-teman ya. Lalu untuk parenya aku buang bagian ujung-ujungnya. Nah, satu pare ini aku akan potong 6 bagian. Oh ya teman-teman, aku mau ingetin teman-teman untuk subscribe channel aku Reni Fedi Vlog dan tekan tanda loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Ya, pare ini sesudah dipotong kita keluarkan bagian tengahnya atau bagian bijinya. Karena ini nanti akan kita isi dengan adonan siomay ayam nanti ya. Nah, si pare ini adalah opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka karena rasanya pahit, itu boleh di skip aja parenya, gak usah pakai. Dan untuk kentangnya di sini aku potong menjadi 3 bagian, atau besarnya itu kurang lebih nanti sama seperti bentuk-bentuk si siomay dan si parenya itu ya teman-teman ya. Lalu di sini ada tusuk gigi, fungsinya adalah untuk mengikat si gulungan kol. Kita ambil 1 lembar kol. Lalu kita gulung seperti ini dan kita tusuk menggunakan tusuk gigi. Kalau aku sih typically yang kalau makan siomay itu harus banget ada kolnya ya teman-teman ya. Gimana sama kamu? Komen ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini aku ada box plastik yang sudah food grade ya teman-teman, artinya dia bisa untuk mengukus atau juga untuk microwave gitu. Nah, ini kita buat siomaynya bentuk-bentuk seperti dimsum gitu ya teman-teman, pakai kulit pangsit. Kita kerutkan aja sembarang bentuknya. Bagian atasnya masih terbuka. Lalu ini adalah wortel yang sudah aku parut menggunakan parutan keju, dan ambil sedikit wortel lalu kita sematkan di atas dari adonan siomaynya. Lalu kita taruh di food containernya. Kita lakukan berulang kurang lebih sampai dengan sekitar 20 siomay ya teman-teman ya. Oke, ini adalah kontainer yang kedua. Kita akan isi dengan pare, karena si pare itu kan juga bolong ya teman-teman, jadi nggak mungkin langsung kita taruh di atas kukusan gitu, jadi harus pakai food container juga. Nah, si pare ini bagian tengahnya kita beri adonan siomay ayam. Ini beneran, walaupun kita pakai dari 2 dada ayam teman-teman, ini jadinya tuh banyak banget, bener deh. Bakalan jadi satu kukusan besar yang isinya tuh mungkin sekitar 50 atau 60 pieces gitu. Nah, ini adalah kontainer yang ketiga.
Di sini aku akan membuat siomay tahu ya. Kita sematkan hanya setengah sendok makan adonan siomay ayam. Lalu bagian atasnya kita gunakan garpu untuk membuat garis-garis seperti ini. Persis kan seperti yang di abang-abang. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Lalu kita langsung mengukus. Teman-teman bisa lihat sebanyak ini siomay dan teman-temannya yang kita buat ya hari ini. Ini bisa untuk satu keluarga loh. Kita kukus sampai matang ya, kurang lebih 30 menit. Lalu tahap ketiga, aku punya kacang tanah dan juga ada cabai merah, gula merah, bawang merah, bawang putih, garam, lada, asam jawa, dan juga jeruk limau. Ini adalah untuk membuat saus kacangnya ya teman-teman. Dan di sini aku juga menggunakan tepung beras untuk mengentalkannya. Oke, aku sudah menyiapkan minyak panas. Kita goreng kacangnya. Untuk banyak kacangnya sekitar 150 gram sudah cukup ya teman-teman ya. Kita goreng sampai matang dengan api kecil aja, karena memang harus matang sampai bagian tengah kacangnya. Jangan sampai gosong, karena kalau gosong itu kacangnya akan pahit dan sausnya akan fail, gagal rasanya. Oke, kita tiriskan dulu kacangnya. Kemudian dengan minyak yang sama di sini aku menggoreng cabai, bawang merah dan bawang putih sebelum kita blender. Jadi kita goreng dulu ya teman-teman ya, supaya nanti bumbu kacangnya tidak bau bumbu mentah. Oke, setelah kacang dan cabai dan bawang kita blender dengan menggunakan sedikit air, kemudian kita tumis lagi. Kita tumis menggunakan minyak. Di sini kita masukkan garam, gula merah, dan juga asam jawa dan air. Lalu ini dia siomay yang sudah matang. Masya Allah, cantik-cantik banget bentuknya, dan aku punya banyak gitu ya teman-teman ya. Dan ini dia saus kacangnya. Kita beri kecap dan juga saus boleh, dan juga jeruk nipis ya. Oke, di sini kamu harus recook karena ini enak banget. Dan aku mau bilang terima kasih karena teman-teman sudah menonton video aku sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.